ada akhirnya. Jadi taubat itu kalau kita naik tangga itu kan ada tangga bawah terus naik sampai ke atas gitu. Taubat juga begitu, Pak. Taubat juga begitu. Yang pertama adalah at-taubatu minal kabair. Taubat dari dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Itu paling bawah, paling dasar. Ya. Taubat dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu misalnya apa? Yo, dosa besar kira-kira apa, Pak? Membunuh dosa besar, merampok dosa besar, ghibah dosa besar apa kecil? Besar. Ninggalin sholat besar? Oh, dosa besar. Jadi tingkatan taubat yang paling dasar itu adalah meninggalkan dosa besar. Oke, yang kedua, tsumma shaghair. Ningkat lagi, bukan saja dosa besar yang ditinggalin, tapi juga ninggalin dosa kecil. Dosa kecil itu apa misalnya, Pak? Saya kalau ngejelasin mana dosa besar, dosa kecil itu agak pusing gitu. Kenapa? Sekecil apapun dosa, kalau kita lakukan kepada Allah yang maha besar, besar juga. Misalnya gini, dosa kecil itu apa ya? Misalnya suudon tapi belum diomongin, baru di hati. Ini orang kok, itu masih kecil kayaknya. Atau misalnya gini, ngelihat rumah orang gede, Allah gede banget rumahnya, kok saya nggak bisa? Itu kan nggak bersyukur namanya. Itu juga kalau dibilang dosa kecil nggak juga. Oke. Jadi yang pertama tinggalin dosa besar. Ningkat lagi, bukan saja dosa besar yang ditinggalin, tapi dosa kecil pun ditinggalin. Itu. Kemudian tsumma al-makruh. Dosa besar ditinggalin, dosa kecil ditinggalin, yang makruh aja ditinggalin, Pak. Itu tingkatan tobat begitu. Kemudian tsumma min khilafil aula. Kemudian meninggalkan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang utama. Kayak misalnya ya, Pak. Ini mohon maaf, saya bukan kebetulan saya lagi pakai baju putih nih, Pak. Ya, sholat itu sunnahnya kan pakai putih, sunnahnya. Bahkan pecinya juga bagusnya putih nih, Pak. Iya, ini saya pecinya hitam, kan fair kan? Jadi yang sunnah itu putih. Nah terus, kalau kita makainya selain putih, sebenarnya kan nggak apa-apa, Pak. Namanya juga sunnah. Tapi orang yang istiqomah dalam bertaubat, berusaha, kalau sholat sunnahnya apa nih? Putih. Bagusnya putih semua, pecinya putih, ininya putih, sarungnya juga putih. Bagusnya. Nah jadi orang yang taubatnya meningkat, itu sesuatu yang kurang utama itu ditinggalin, Pak. Bahkan gini. Ini dalam bab sendal. Hatta fin na'al. Kalau kita pakai sendal warnanya hitam terus, sendal saya juga hitam itu yang saya pakai, Pak. Tapi ada juga warna lain, saya punya sendal warna lain. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hitam terus, walaupun dalam bab sendal itu khilaful aula. Khilaful aula itu kurang bagus maksudnya. Boleh, sebenarnya boleh, karena sendal hitam itu ya nggak cepet kotor. Kalau sendalnya putih kelihatan kotornya. Baju juga begitu. Kalau bajunya putih cepet kotor. Justru kalau kelihatan kotornya jadi cepet dicuci. Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa juga, namanya juga sunnah. Tapi maksudnya kalau kita pengen ningkat makomnya dalam bab bajunya ngikutin sunnah. Jenggot itu kan sunnah, Pak. Kalau bisa, ya jenggotnya dipelihara. Tapi saya tipikal kurang betah, Pak. Asal panjang dikit gatel. Jadi paling ya segini aja. Tapi itu kan sunnah gitu. Tapi orang yang pengen meningkat, yang khilaful aula, yang kurang bagus itu ditinggal. Oke, lagi.
Tsumma min ru'yatihil hasanat. Kemudian taubat dari merasa sudah baik. Ini kan tingkatan tasawuf, Pak. Kita ndak boleh, Pak, kita ngerasa saya sudah menjadi orang yang baik, apalagi sudah merasa lebih baik daripada yang lain. Itu kalau ada perasaan begitu, kita udah baik, kita udah soleh, bahkan lebih soleh dari orang lain, itu kan sombong. Perasaan begitu ditinggali. Min ru'yatihil hasanah, tsumma min ru'yatihi annahu shara ma'dudan. Kemudian meninggalkan sesuatu kita yang merasa gini. Kita misalnya berdoa, yang tadi saya bilang tadi di pertama. Kalau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan misalnya tahun ini saya pengen berangkat umroh, keturutan Pak, bisa berangkat umroh. Jangan merasa itu karena doa kita. Tapi memang itu kebaikan Allah, cuman kebetulan aja. Nah, artinya gini, jangan merasa doa kita ini sudah dikabul sama Allah. Itu kan merasa punya makom berarti. Apalagi misalnya dengan sengaja, Pak, sini Pak, akhirnya saya doain. Nah, berarti ngerasa doanya diijabah. Tapi kita juga jangan gini, Pak, itu kalau pengobatan alternatif Pak Ustadz, terus misalnya pakai doa kan Pak, alternatif kan gitu. Berarti dia merasa doanya dikabul. Bukan, memang dia dibuka oleh Allah, punya kemampuan itu. Dan niatnya memang harus niat nolongin orang dan nggak boleh ditarif sebenarnya. Pakai airnya air doa, air tawassul, kan ada pengobatan medis, ada pengobatan alternatif, ada. Kadang-kadang yang nggak bisa ditanganin medis bisa ditanganin pakai alternatif, bid'ah dengan doa. Dan itu dasarnya ada, Pak. Al-Fatihah itu nama lainnya Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu mantra. Ruqyah itu artinya gini, bacaan yang dibaca untuk maksud tertentu. Nah, mantranya orang mukmin itu surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada anak kecil rewel, ada anak kecil, ambil air, bacain surat Al-Fatihah. Nanti pas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajatnya apa? Nanti ditiupin, selesai Fatihah ditiupin. Tapi kalau Gusmus adiknya Gus Dur, itu di YouTube saya pernah mendengarkan beliau ngasih penjelasan. Kalau Al-Fatihah dimaksudkan untuk maksud tertentu, untuk obat, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya 11 kali, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dihitung sampai 11 kali. Nanti kalau sudah 11 kali lanjut. Iya, tapi pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita utarakan hajatnya kita apa. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, katanya Ustadz yang sekarang harusnya ngisi kan tafsir, Pak. Saya belok dulu ke tafsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahnya jawab, ini antara aku dan hambaku dan baginya apa yang dia minta. Kalau bahasa gampangnya, kamu mau minta apa? Gitu. Setiap kita baca Fatihah begitu, Pak. Maka saat kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajatnya kita minta ke Allah. Kalau misalnya gini, ibu divonis harus operasi misalnya, karena ada cancer di dalam. Terus kita pendekatan doa dulu, Pak. Ambil air, bacain surat Al-Fatihah. Terus iyyaka na'budu, ya Allah hilangkan cancer di dalam tubuhku. Kan bisa aja, Allah Maha Kuasa. Ya kan? Terus ihdinas siratal mustaqimnya nanti, ya Allah dengan cara yang mudah, hilang tanpa harus dioperasi. Itu dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayah, ada penjelasannya. Oke. Jadi yang pertama, hendaklah kita istiqomah dalam bertaubat. Taubat itu satu, meninggalkan dosa besar. Ningkat lagi, bukan saja dosa besar yang ditinggalin, tapi ninggalin dosa kecil. Makruh juga ditinggalin, ya. Kemudian meninggalkan sesuatu yang khilaful aula. Kemudian meninggalkan perasaan lebih baik daripada orang lain. Meninggalkan perasaan kalau kita udah punya makom. Saya pernah terjebak, Pak, untuk poin ini yang merasa punya makom. Saya itu kan gini ya, namanya kita ini saya kepengen fokus ibadah gitu ya.
saya pengen sholat jamaah nggak putus-putus, saya pengen baca Quran 3 juz setiap hari misalnya gitu. Terus saya jalanin tuh, terus saya doa saya kayak dijawab gitu. Terus hati saya ngerasa, doa saya kok kayaknya dijabah gitu, kayaknya gampang gitu. Itu awas, ada godaan setan di situ. Nanti kita merasa punya makom, punya makom. Makanya kenapa hikmahnya kita lagi belajar baik, tapi di perjalanan kita melakukan dosa, Pak. Ada bagusnya. Biar kita merasa masih di persimpangan, sehingga kita tidak merasa suci, tidak merasa punya makom. Kalau sudah merasa punya makom, nantinya sombong, Pak. Jadi kadang-kadang kita ditakdir untuk maksiat, memang ada baiknya. Satu, karena kita bukan nabi aja pernah salah. Cuman nabi kan langsung diingetin langsung sama Allah. Kalau bukan nabi, salah ya dibiarin. Kalaupun ingatinnya nggak secara langsung, tegurannya nggak secara langsung. Ya, Nabi Adam kan pernah salah. Apa teguran pertama? Baju yang dikenakannya tanggal, lepas. Nabi Muhammad pernah bermuka masam sama Ummi Maktum, langsung turun surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, langsung ditegur sama Allah. Itu Nabi. Kalau kita kan payahnya itu dibiarin, kita nggak ngerti gitu akhirnya ya. Terus oke, itu satu. Ini saya agak ngebut tadi soalnya waktunya sampai jam 6. Oke. Yang kedua, watrukil mubahati talaban litarakil maqamatil aliyah. Ini juga termasuk tingkatan taubat sebenarnya. Kata Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli, tinggalkan perkara-perkara yang mubah agar kita bisa naik derajat yang luhur. Gini, perkara yang mubah itu kan perkara yang boleh, Pak. Nonton bola mubah nggak? Boleh kan? Main catur boleh. Terus apa lagi? Jalan-jalan boleh. Malah di Quran dijelaskan bahwa bumi Allah itu luas. Tadabbur alam. Pokoknya perkara-perkara yang boleh. Makan sampai kenyang itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kekenyangan. Ya. Kemudian pokoknya perkara-perkara yang boleh lah. Itu kalau kita pengen memiliki derajat yang tinggi, perkara mubah pun harus ditinggal. Diganti dengan melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ya. Daripada nonton bola terus malah nanti subuhnya kesiangan misalnya, lebih baik waktu untuk nonton bolanya diganti untuk baca Al-Quran misalnya begitu, Pak. Jadi kalau orang derajatnya udah deket sama Allah, itu perkara mubah pun dihindarkan. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman seseorang itu bisa diukur dengan kemampuannya meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya, kurang bermanfaat. Walaupun boleh kalau kurang bermanfaat ditinggal bagi orang yang memang ingin memiliki kedudukan yang agung. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nanti kita diskusi setelah ini. Wahdzur min daqaiqir riya. Tinggalkan sekecil apapun sifat riya. Nah, Nabi itu pernah bilang gini, Pak. Yang aku khawatirkan terhadap umatku itu bukan syirik akbar, bukan. Tapi syirik asghar. Syirik besar, kata Nabi, enggak aku terlalu khawatirkan karena enggak mungkin umatnya Nabi nyembah berhala itu enggak mungkin. Umatnya Nabi ya walaupun ada, Pak, orang yang percaya sama setan ada, sampai naruhin sesajen kan, kejawen, naruhin sesajen makanan di bawah pohon, memang ada yang begitu, tapi kan jarang. Justru yang aku khawatirkan, kata Nabi, itu adalah syirik kecil. Ma huwa syirik asghar ya Nabi? Apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya, riya. Ketika kita beramal pengen dilihat orang, ketika kita beramal kita pengen dipuji orang, itu namanya riya, Pak. Dan itu banyak sekali masuk ke hatinya orang mukmin. Kadang-kadang kalau dipuji semangat, pas ada yang misalnya gini, Pak,
Kemana aja Pak, baru kelihatan orang lagi belajar bener kan tadinya jamaah terus ke masjid ya, terus lepas Pak, nggak jamaah, sholatnya di rumah terus, pengen ke masjid lagi, malah dibilang Pak kemana aja Pak. Gue baru kelihatan, akhirnya nggak enak, ngambek lagi tuh, berarti belum ikhlas. Biarin aja, ditanya begitu tinggal jawab, iya nih saya lagi belajar baik lagi nih, kemarin males jamaahnya, sekarang lagi pengen belajar jamaah lagi, ini gitu aja. Kalau ada orang begitu Pak, nggak usah ditanya kemana aja Pak, tumben gitu-gitu ya bikin nggak enak gitu. Oke, jadi satu, taubatnya istiqomah. Yang kedua, tinggalkan perkara-perkara yang mubah, biar kita yang buang-buang waktu, maksudnya mubah buang-buang waktu. Yang ketiga, ikhlaslah dalam beramal, buang sekecil apapun sifat riya. Karena saya ngutip satu hadis terakhir nih Pak, orang yang akan mendapatkan azab yang paling berat itu adalah orang yang menampakkan kebaikan tapi sebenarnya palsu, hanya pencitraan saja. Iya, kelihatan pengen kayak orang baik padahal pencitraan doang. Tapi kalau baik yang asli Pak, nggak pencitraan, ya istiqomah. Lagi nyalon jamaah terus ke masjid, pas nggak jadi, nggak ke masjid lagi. Ya itu berarti pencitraan. Ada Pak di salah satu masjid, yang jelas bukan di sini. Dan kalaupun kebetulan ada, jangan tersinggung. Jadi di masjid, ya tentu masjid yang ada mau pemilihan ketua DKM, ada mau pemilihan, sholat subuhnya berjamaahnya rajin Pak. Pas pemilihnya selesai dan nggak jadi, nggak ke masjid lagi. Mudah-mudahan di sini nggak ada gitu. Baik. Silakan Pak diskusi. Terima kasih. Terima kasih yang telah disampaikan Pak. Semoga bisa dipahami dan bisa mengerti dan bisa mendapat ilmu dari apa yang disampaikan. Semoga untuk bisa menambah kualitas iman kita dan ibadah kita. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kasih waktu kita sekitar 15-20 menit. Kita beberapa pertanyaan. Yang mulai dari sebelah kanan kita, siapa ada yang bisa bertanya? Ya. Ya, Pak Tarman. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang apa indikasi atau indikatornya bahwa kita itu doa kita itu diterima, sehingga kita pada saat berdoa ataupun di sholat itu merasa wah ini diterima enggak, itu kan ada keraguan gitu kan. Nah kalau seandainya kita merasa ini kita mungkin terima tadi kan bisa doanya, itu aja mungkin yang bisa Ya. sehingga ada keterangan di jiwa ini. Terima kasih. Baik. Itu Pak, kalau nggak salah di sini juga ada kitab saya ya, kitab Nasoihul Ibad. Tapi nggak usah saya buka nanti lama, langsung saya jawab. Tapi isinya ada di situ jawabannya. Ada yang nanya, apakah ada jaminan atau indikator kalau taubat kita diterima? Jawabnya nggak ada. Tapi tanda-tandanya ada. Jaminannya nggak ada, tapi tanda-tandanya ada. Apa tanda-tandanya orang yang taubatnya diterima oleh Allah? Itu dikatakan oleh ulama. Yang pertama, kita merasa kita tidak maksum, sehingga kita hati-hati Pak. Jadi orang yang taubatnya diterima itu cirinya setelah dia bertaubat, kesananya itu dia lebih hati-hati dan dijaga oleh Allah untuk tidak gampang ngulangin lagi. Itu namanya orang yang dapat maghfirah. Kalau kita taubat kalau kita taubat tahajud, nangis sampai matanya sembab, tapi kalau nantinya ngulangin lagi berarti belum diampuni sama Allah.
Jadi kalau tobat kita diterima itu cirinya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak mudah untuk ngulangin lagi. Jadi kalau mau melakukan lagi tuh mikir, ya Allah masa saya mau lakuin lagi, terus nggak jadi Pak. Itu cirinya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimudahkan oleh Allah untuk menghindari maksiat. Kan tobat itu macam-macam. Ada yang tobat dari perbuatan ini, misalnya gini, ada penzina, ada orang yang tukang zina, taubat dari zina, ya Allah ampuni saya. Itu ketika mau zina lagi, dia takut Pak. Akhirnya dia nggak jadi. Bener-bener dia bisa ninggalin perbuatan itu, namanya taubatnya diterima. Tapi kalau tobat dari zina nangis, pas melihat ada yang cantik ngulangin lagi, berarti belum diterima taubatnya. Gitu. Jadi orang yang taubatnya diterima itu cirinya Allah kasih kemampuan untuk bisa menjauhi maksiatnya, dijaga oleh Allah. Itu namanya maghfirah. Tapi jaminan apakah itu pasti diterima? Tidak ada. Memang aslinya Pak, yang harus ada di hatinya seorang mukmin itu adalah rasa risau. Kalau istilahnya jamaah tabligh itu risau. Ada jamaah tabligh di sini? Oh, saya akrab juga dengan jamaah tabligh. Risau itu gini. Ya, kalau dalam bahasanya Sayyidina Utsman, harus ada di hati seorang mukmin itu rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan harapnya itu harus campur bareng ada. Jadi gini Pak, kita sholat harus yakin sholat kita diterima. Tapi kita juga sholatnya harus benar karena takut nggak diterima. Gitu maksudnya gelisah itu gelisah perkara akhirat ya, bukan gelisah mikirin dunia, bukan. Jadi rasa takut itu harus ada. Di samping itu juga harap juga harus ada. Kalau takutnya yang berlebihan, was-was. Ya kan? Misalnya Bapak sholat terus was-was, itu perasaannya apa? Sholat saya nggak diterima, akhirnya ngulangin lagi, was-was nantinya. Allahu Akbar, kurang mantep, Allah, ulangi lagi takbirnya. Itu was-was namanya, itu takutnya dominan. Tapi kalau harapnya yang dominan, sembrono juga, salah-salah, cebok salah-salah, sholat yang penting sholat. Karena apa? Oh, namanya sholat, yang penting sholat, nanti juga diterima sama Allah. Berbuat dosa terus apa? Oh, Allah kan Maha Pengampun. Tadi pagi Ustaz bilang tuh Allah mengampuni. Itu namanya harapnya yang lebih besar. Takut dan harap itu harus ada dua-duanya dan harus imbang. Ya, silakan Pak. Ada lagi? Ya. Ada lagi Pak. Yang di belakang tadi ada Bapak. Ya, Pak Sis mau nanya. Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut tentang iblis sehingga dia menggoda cucu Adam. Saya melihat ada dua perspektif yang berbeda daripada umum Pak Ustaz. Tapi tidak ada caranya saya sampaikan. Ya. Hanya sebagai pemikiran dan bahasa saja. Tidak perlu dibahas sampai tuntas. Jadi begini, yang pertama, ketika Azazil yang selama ini berdoa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala diusir dari surga dan dipujuk menjadi iblis. Nah, apakah sebelumnya Allah tidak mengetahui bahwa Azazil akan membakar? Tentu jawabannya tidak. Allah Maha tahu. Iya. Sebelum Allah memerintahkan, dia sudah tahu bahwa Azazil akan membakar. Tapi Allah tetap memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Maka dengan demikian, terusirnya Azazil dan menjadi iblis sebetulnya adalah suatu penugasan untuk menguji keimanan seluruh anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat. Itu satu poin. Poin kedua, karena marahnya Azazil kepada Adam. Karena gara-gara dia terusir dan kehilangan semua kenikmatan yang ada
bagus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, kalau kita bicara hakikat, kalau diibaratkan wayang, makhluk itu wayang, Pak. Dalangnya itu Allah. Jadi iblis diperankan oleh Allah sebagai tokoh antagonis kan. Berarti dalam hal ini iblis sebenarnya korban juga. Kalau bicara hakikat Pak, Abu Jahal, Abu Lahab juga diperankan oleh Allah sebagai tokoh antagonis kan. Tapi kan semuanya makhluk Allah Pak. Semua makhluk Allah. Betul bahwa iblis dari sisi diperankan sebagai pembangkang, tapi di sisi yang lain iblis itu punya tugas. Berarti iblis ditugaskan oleh Allah memang untuk menggoda manusia. Jadi kalau kita bicara hakikat, itu semuanya itu adalah Allah. Sudah kehendaknya Allah semua dan Allah udah tahu. Gitu. Makanya kalau kita bicara hakikat, memang kita tidak boleh membenci iblis. Yang kita benci adalah kelakuannya. Ada orang berbuat maksiat, jangan benci orangnya, tapi bencilah perbuatan maksiatnya. Iya kan? Karena kalau bicara hakikat, ya ini kan nanti masuknya ke paham Jabariyah. Tapi kalau bicara hakikat begitu Pak. Iblis ya memang diperankan oleh Allah untuk begitu. Semuanya adalah kehendak Allah semuanya. Yang makanya gini. Jadi kalau kita tidak suka terhadap seseorang itu jangan ke orangnya, tapi tidak suka atas kelakuannya, perbuatannya. Nah itu dari pandangan Bapak tadi kira-kira bisa saya tangkap begitu. Jadi memang betul iblis itu ya kebetulan ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia. Dari situ ya iblis berarti benar jalanin tugasnya kan gitu. Tapi memang iblis karena memang ditakdir oleh Allah sebagai musuh manusia, maka kita juga harus memusuhi iblis. Memusuhi dalam arti bukan mengutuk iblis, bukan, tapi dalam arti menghindari ajakan-ajakan buruknya gitu. Tapi memang ya setiap disebut nama iblis di situ ada laknatullahi alaih. Memang Allah laknat gitu. Tapi gini Pak, kalau kita merujuk ke Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu pakainya bukan ha, bukan khatamallahu kan. Khatamallahu berarti yang menutup hatinya orang-orang kafir siapa? Allah. Tapi kenapa Allah tutup? Karena sebelumnya mereka sudah melampaui batas. Sudah dikirim nabi yang memperlihatkan mukjizat. Orang kafir menantang, coba Muhammad kalau kamu benar nabi, coba rembulan ini dibelah sama nabi. Udah dilihatin tetap aja kafir. Berarti sudah melampaui batas. Saat mereka melampaui batas dikunci oleh Allah hatinya sehingga sama sekali nggak dapat terima hidayah. Jangan bilang gini, orang yang ngunci Allah ya salahnya Allah sendiri. Makanya benar Abu Jahal, Abu Lahab nggak dapat hidayah. Orang udah dikunci, yang ngunci Allah sendiri. Kenapa Allah mengunci? Karena kelakuannya udah melampaui batas. Orang kalau berbuat salah hatinya itu nanti dikasih titik hitam terus sampai keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa hatinya jadi keras? Karena tadinya memang terus berbuat dosa. Berarti yang salah ya manusianya itu. Iblis ya tetap aja yang salah iblisnya itu Pak. Makanya laknatullahi alaihi. Ya iblis itu karena sombong sebenarnya. Sombong. Orang di situ di surga udah jadi tokohnya makhluk bisa membawai malaikat-malaikat. Walaupun iblis itu minal jin, bukan minal malaikah, bukan. Walaupun iblis sama-sama di surga bersama malaikat, tapi iblis itu minal jin, dari bangsa jin, bukan minal malaikah, bukan. Karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silakan Pak, ada lagi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Haji dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sedikit tentang kerisauan tadi Ustaz.
yang selalu ke masjid, tapi beliau selalu risau menanyakan ada saudara-saudara kita yang suka terlambat atau masbuk dalam menjalankan ibadah sholat. Ini orang katanya selalu masbuk. Ya, yang akan saya tanyakan bagaimana tingkat amalannya yang selalu masbuk dibandingkan dengan orang yang selalu tidak masbuk. Satu lagi, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, maksudnya keseringan disunahkan kalau antara azan dan iqamah supaya berdoa itu saat yang dijabah doanya. Tapi ada saudara-saudara kita juga yang saat itu ngobrol malah di samping orang-orang yang sedang berdoa. Itu bagaimana, kerusuhan itu salah kira-kira atau gimana Ustaz? Ataupun di sini, kalau di sini itu kita imam selalu berzikir setelah sholat. Tapi ada juga saudara kita lagi imam berzikir, yang lain mengikuti zikir, ada juga yang lagi ngobrol. Itu kerusuhan itu bagaimana kira-kira Ustaz? Dibandingkan Pak. Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kerisauan itu bagus, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa bilisani, fa illam tastati' fa biqalbi. Fa biqalbi itu yang maksudnya risau. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas, kita kok ada janggal gitu. Itu fa biqalbi. Itu berarti hatinya masih hidup sehingga ada risau di sana. Ini saya punya tetangga dekat masjid, dengar azan kok nggak pernah ke masjid, risau. Itu risau itu bagus, Pak. Tapi kalau cuma risau doang, nggak ngajakin, Pak ayolah ke masjid bareng sama saya yuk gitu, nggak ngajakin, cuma risau aja, itu angkul imannya lemah, berarti cuma risau. Tapi masih mending ada imannya walaupun cuma lemah gitu. Gini, artinya risau itu bagus. Nah sekarang terkait tentang makmum masbuk, makmum muafiq. Ada orang yang datang ke masjidnya itu tepat waktu, sehingga dia jadi makmum muafiq, bahkan belum azan udah di masjid. Ini amalannya Al-Imam Sufyan Az-Tsauri. Sufyan Az-Tsauri itu kalau ke masjid itu sebelum azan. Kalau ke masjidnya setelah azan itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Sudah di masjid walaupun azan belum dikumandangkan. Terus Syekh Al-Imam Sufyan Az-Tsauri ditanya, kenapa ke masjidnya sebelum azan? Ya karena kan saya tahu waktu sholat itu kapan. Masa datangnya nunggu dipanggil. Yang manggil kan hakikatnya Allah. Ya Allah, aku udah siap sebelum kau panggil. Seolah-olah begitu Syekh Imam Az-Tsauri. Tapi kalau ke masjid nunggu azan juga bagus, Pak, daripada nggak sama sekali gitu. Tapi kalau mau muafiq, ya jangan mepet mau komat baru datang, baru berangkat dari rumah, nantinya masbuk. Tapi masbuk pun masih bagus daripada enggak datang gitu. Jadi kalau ada orang yang mau jamaah tapi masbuk terus, ya nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Kalau udah diingetin, Pak, yang bagusnya muafiq gitu. Ya bagusnya muafiq, bagusnya itu ikut dengan takbiratul ihram imam yang pertama. Tapi kalaupun masbuk ya nggak apa-apa, tapi jangan masbuk terus. Masa tiap sholat masbuk terus gitu. Karena gini, ada hadis Nabi, Pak, barang siapa yang istiqomah sholat berjamaah sampai 40 hari dan dia mendapatkan takbiratul ulanya imam muafiq itu, maka Allah akan berikan dua kebebasan, yaitu Allah bebaskan dari nifak, yang kedua Allah bebaskan dari siksa api neraka. Jadi kalau kita mau istiqomah sholat berjamaah, sholat jamaahnya itu muafiq, ikut dari rakaat awal. Nah, tapi kalaupun masbuk ya nggak apa-apa, masih mending mau ke masjid gitu. Jangan juga dikata-katain masbuk mulu gitu, nanti malah nggak datang. Ya tapi kalau akrab-akraban ya biasa, Pak, itu kan guyon aja. Ya guyon, jangan tersinggung. Tapi tersinggung juga nggak apa-apa, biar besoknya jangan masbuk lagi gitu.
Terus apa lagi yang belum dijawab apa tadi Pak? Ngobrol-ngobrol di Iya betul. Waktu antara azan dan iqamah itu waktu yang ijabahnya doa. Jadi kalau ngobrol sayang Pak, ada waktu saat doa berpotensi besar diijabah malah ngobrol. Jadi memang betul antara azan dan qomat itu waktu ijabahnya doa. Jadi harus dimanfaatkan. Kan waktunya sebentar Pak. Habis sholat sunnah paling berapa menit lagi qomatnya. Jadi dimanfaatkan untuk doa. Tapi kalau ngobrolnya, misalnya gini, kemarin habis diem-dieman, ketemu di masjid antara azan dan qomat ngobrol gini, Pak maafin saya ya kemarin. Itu ngobrolnya baik. Ya karena saling memaafkan itu ngobrolnya. Tapi kalau ngobrolnya gini, kemarin waktu gue seru ya. Kenapa? Ada nenek-nenek cantik. Nah itu berarti ngobrol yang gak berkualitas yang gitu-gitu. Sengaja saya contohnya goes karena saya tahu ada yang tukang goes di sini. Ya Pak Ibu kasih kesempatan untuk tanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah SWT. Mohon izin bertanya nih Pak. Tadi Ya. Bapak menyinggung tentang istiqomah. Ya. Contohnya Pak ya diri saya sendiri, misalnya gitu. Kita mengisi kota amal misalnya di masjid. Ya sebelumnya kita sudah hitung-hitung lagi manage keuangan di 5.000, di 10.000, di sebulan segini, tapi jatuhnya untuk masjid 5.000 aja terus tiap hari Pak. Nah, tapi kalau untuk beli yang lain bisa dinaikkan. Tapi untuk ke masjid dari 5.000 aja. Apa itu sudah? Tapi tiap hari Pak. Apa itu sudah termasuk istiqomah? Atau belum? Atau gimana cara meningkatkan supaya itu lebih ke amal kerjaannya? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang rezekinya nggak meningkat, ya amalnya nggak meningkat, nggak apa-apa Pak. Istiqomahnya 5.000 atau 10.000 terus masukin. Karena memang gajinya nggak naik-naik gitu. Tapi kalau gajinya udah naik, ya naik juga sedekahnya. Itu yang disebut dengan istiqomah. Tapi lumayan, walaupun cuma segitu terus, tapi tiap hari itu lumayan. Karena kata Nabi, afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Daripada ngasih 1.000.000 tapi setahun sekali, lebih baik 5.000 tapi tiap hari. Itu kalau mau apalagi 1.000.000 tiap hari. Kan seneng DKM-nya nanti. Iya. Satu kali pertanyaan lagi siapa Mas? Nah itu sama ini silakan. Ya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait dengan taubat ini Pak Ustadz. Taubat itu kalau dalam pengertian bahwa kita mengakui segala kesalahan, kemudian juga Allah akan mengampuni taubat kita atau kesalahan dosa-dosa kita gitu. Nah itu kalau hubungannya dengan makhluk Allah, artinya Allah akan mengabulkan atau kita yakin lah gitu. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan gitu, taubat kita. Namun kalau hubungannya dengan hamdul nas, gitu, artinya ada seseorang yang kita sakiti, gitu, ada seseorang yang kita pernah benci dan tidak dan sebagainya gitu maksudnya. Tentu kan kita tidak hanya sebatas taubat, gitu. Ya, tetapi kita juga ada mekanisme yang lainnya. Kalau menurut pendapat saya, Ya. dan mekanisme lainnya kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Saya misalnya pernah benci dengan Pak Iwan gitu. Saya bisa datangi Pak Iwan gitu. Pak Iwan tolong maafkan saya telah bersalah, telah terbenci, telah tidak dan sebagainya gitu. Baru kemudian saya minta bertobat kepada Allah gitu. Kan itu semacam mekanismenya. Nah itu pandangan saya. Bagaimana dari pandangan Pak Ustadz sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul Pak.
Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Bapak buka itu di syarahnya itu ada penjelasan tentang syarat atau rukun taubat. Ya, misalnya minta ampun, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi sebenarnya rukun taubat itu cuma satu, Pak, menyesali. Karena orang yang benar-benar nyesel nggak bakal mengulangi lagi. Cuman bertekad untuk tidak mengulangi lagi itu tambahan, istinbatnya ulama. Tapi aslinya taubat itu rukunnya satu, menyesal. Orang menyesal pasti minta ampun. Orang menyesal pasti nggak bakal ngulangi lagi. Nyesel kok, masa nyesel masih ngulangin lagi. Oke, kalau kita berdosanya kepada Allah, hablum minallah, itu gampang, tinggal minta ampun kepada Allah. Walaupun jawabannya itu kan bayang-bayang, Pak, apa udah diampuni apa belum. Kalau ke manusia kan minta maaf, ya saya maafin kan jelas gitu. Oke. Tapi kalau kita salahnya kepada manusia, memang nggak cukup dengan minta ampun ke Allah, betul. Kita harus minta maaf. Bahkan gini, saya tambahin, Pak. Kalau kita pernah ngomongin yang nggak benar tentang seseorang, nggak cukup dengan minta maaf. Tapi nama baiknya harus kita rehabilitasi, harus kita kembalikan. Misalnya gini, saya pernah di majelis ini ngata-ngatain si A misalnya. Kita minta maaf. Terus kita bilang ke majelis ini, Pak, yang kemarin saya bilang tentang si A itu salah, saya yang salah. Dikembalikan nama baiknya, Pak. Itu yang repot, Pak. Apalagi misalnya gini, itu orang gempa, itu diazab sama Allah. Berarti kita udah seudon kan sama orang yang kena gempa. Udah kena gempa, kita kutuk lagi dengan kena azab katanya. Banyakin dosa sih. Itu kan kita salah ngomong begitu. Lalu minta maafnya gimana, orang udah mati lagi. Nah itu yang repot, Pak. Makanya kalau ada gempa nggak usah komentarin segala macam. Soal azab, soal itu urusan Allah, Pak. Kalau ada orang gempa kita melurin bantuan, jangan komentarin. Oh, itu memang tempatnya orang bermaksiat. Pantas itu ayat Allah azab, ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi gitu. Intinya kalau kita berbuat salah kepada manusia harus minta maaf, kembalikan nama baiknya. Kalau kita terkait tentang harta, utang harus dibayar. Masa cuma minta maaf doang? Minta maaf ya, saya utangnya nggak bisa bayar. Ya dibayar, kalau bisa bayar harus bayar. Itu terkait dengan harta. Baik, itu bapak sekalian satu lagi. Ya. Mengenai itu kan ayat itu Allah bilang hambaku yang mampu batas saya akan ampuni seluruh dosa. Artinya itu mutlak umum, bukan parsial, bukan sebagian. Ya. Maksud saya gini, banyak orang membagi antara dosa ke Allah ketika satu merawat dengan dosa ke Allah. Padahal sebetulnya namanya dosa itu melanggar hukum Allah. Perintah Allah dan larangan Allah termasuk adalah kaitan dengan hak manusia, hak penyataan. Dan dosa penyataan itu adalah pembunuhan, harta, hutang, Ya. bayar kalau orang itu tentang apa? Ya. Tapi kalau kita meninggal, kita tidak bisa bayar. Maksud saya gini, banyak orang bilang dosa Allah dan dosa manusia. Saya bilang enggak, karena dalil yang ada bahwa semua dosa itu yang walaupun pada manusia kita tidak bisa karena alasan mudaratnya bisa berdasarkan kaidah itu jadi kita mudarat bisa tidak dari bisa itu supaya kalau kita lebih bawa orang kita jangan pasti lebih bahaya atau kita punya orang kita lebih baik kita di tempat kita jadi ada kasus-kasus seperti kita tidak boleh lah kita ini maksudnya kita takut berat kayak hadis Fatih bin Nizam itu juga ketika nanya kepada Rasul kata Rasul saya di perang bunuh begini berapa saya taubat apakah ketika saya waktu itu kafir itu akan kembali asal Allah jadi maksud saya ini kalau kita takut musuh kepada Allah itu punya keutamaan. Ada orang perkara itu bisa dilakukan sampai meninggal. Itu yang penting. Akhirnya
tinggal tahu hanya Allah yang bisa memerintahkan. Jadi pemilik keutamaan itu Allah. Kamu bilang kamu apa enggak? Kalau enggak tidak sudah kamu. Orang tahu. Orang yang apa yang punya hak atau ya angkat pemberitaan sehingga kamu mahal pasti. Jadi Allah tuh bisa apa aja skenario. Mungkin itu jadi maksud saya kalau begitu ya itu urusan Allah. Ya. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus terus berdoa. Ya kita katakan kawan sebaik-baik orang yang adalah kamu adalah orang yang sering bermaksiat tapi senantiasa bertobat. Jadi jangan takut kita kalau makanya kita bisa berbeda ya tobat lagi. Berbeda tobat lagi perbuatan yang berbeda itu pertanda baik. Mungkin biasa. Ya. Ya, jadi jangan gini juga Pak. Misalnya penjelasan bahwa Allah mengampuni semua dosa, akhirnya kita jadi gampangin. Gitu. Jangan karena Allah itu kan Maha Pengampun kita jadi gampangin. Jangan begitu. Jadi gini, itu terkait tentang khauf dan roja. Kenapa khauf itu muncul? Rasa takut itu harus ada karena pedihnya siksanya Allah. Tapi kenapa roja itu harus ada? Karena luasnya ampunan Allah. Jadi walaupun Allah Maha Pengampun, ya kita tetap aja jangan berbuat dosa. Tapi kalaupun kita terjerumus perbuatan dosa, jangan putus asa dari ampunan Allah. Dan memang kita manusia biasa, kita bukan malaikat, jadi pasti pernah berbuat dosa. Nah saat berbuat dosa tidak boleh putus asa. Gitu. Jadi Allah Maha Pengampun bukan berarti kita seenaknya semaunya gitu. Termasuk misalnya gini Pak, saya dulu pernah iskal, pernah janggal. Ada salah seorang ustadz ya, itu bilang gini, jadi orang mukmin itu enak gitu. Kalau tangan kita pernah berbuat dosa, wudu, rontok dosa tangan kita. Wajah, yang ada di wajah apa? Mata, hidung, mulut kan. Kalau kita membasuh wajah, rontok semua. Tapi jangan kemudian gara-gara begitu kita semaunya, gampang. Sama wudu aja rontok gitu. Jangan juga begitu misalnya. Nah Allah itu ini. Dan memang apakah dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah itu kan rahasia Allah juga Pak. Maka sekalipun kita sudah bertaubat, terus taubat terus minta ampun kepada Allah. Tapi ketika kita minta ampun kepada Allah juga, jangan belum tentu diampuni. Berarti kita nggak yakin dengan ampunan Allah. Yakin diampuni, tapi kita juga harus punya tekad untuk tidak ngulangin lagi. Kan enak Pak, daripada kita itu menghadap Allah dengan banyaknya dosa, lebih baik kita menghadap Allah dengan banyaknya kebaikan. Gitu. Kira-kira Pak, lebih enak mana saat sakaratul maut diliputi rasa takut karena ngerasa berbuat dosa, banyak dosanya, atau diliputi rasa bahagia karena ngerasa amalnya banyak? Ya tentu saat sakaratul maut enaknya itu diliputi rasa bahagia karena merasa amalnya udah bagus, tapi bukan karena sombong, bukan. Ya Allah, sholat sudah, puasa sudah, saya belajar jadi orang baik, baca Quran sudah, gitu. Sehingga kita bahagia menghadap Allah, insya Allah Allah bakal ridho. Itu lebih enak daripada ya Allah dosa saya banyak ampuni. Walaupun dua-duanya nanti ya dapat rahmatnya Allah juga, gitu. Baik, cukup ya Pak, cukup ya. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau belajar itu kalau puas nantinya nggak belajar lagi. Mudah-mudahan masih tetap penasaran, biar belajar lagi. Oke. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.